Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya Julius Sadariana Hunter. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ide kreatif saya, yaitu membuat sendiri bipod custom ala-ala saya sendiri. Karena kebetulan saya suka utak-utik ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ide membuat bipod sendiri dengan bahan yang sangat-sangat sederhana dan sangat murah. Karena teman-teman tahu sendiri bipod harganya cukup mahal. Bipod-bipod yang dijual di pasaran itu harganya sangat mahal. Jadi saya akan bikin sendiri bipod ala saya dengan bahan seadanya, bahan yang sederhana, yaitu bahannya saya pakai tongsis ini teman-teman. Teman-teman pasti pada tahu ya tongsis kayak gini ya. Tongsis kayak gini itu harganya sangat murah, dijual di pasaran. Daripada kita beli bipod senapan angin yang asli dengan harga yang cukup mahal, nggak ada salahnya kalau kita mencoba bikin sendiri, karena pada dasarnya nanti fungsinya akan sama. Oke teman-teman, jadi nanti saya akan tunjukin prosesnya seperti apa, caranya gimana. Sebelumnya saya akan menunjukkan teman-teman contoh salah satu bipod asli untuk senapan. Di sini saya ada contohnya. Nah, ini dia. Oke. Bipodnya itu kurang lebih seperti ini. Ini panjangnya sekitar, mungkin coba kita cek. Oke. Jadi nanti di sini ada relnya. Oke, kita buka relnya ya teman-teman. Ya, jadi relnya itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita baut di sini sama di sini. Kita baut pada bagian popor bawah depan ya. Jadi ini nanti dia dapatnya di sini. Nah, di sini. Jadi baut ini bisa kita lepas. Ini contoh bipod yang asli. Harga di pasarannya mungkin seperti ini sekitaran di 200 sampai 250. Itu yang untuk panjang sekitar ini 25 cm. Belum yang 75 cm itu sekitaran di 450 sampai 500. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri kan lebih hemat dengan bahan-bahan yang sangat sederhana dan murah. Oke, gini ya. Nanti akan saya tunjukkan prosesnya dan bahan-bahan apa aja yang dipakai dan hasil akhirnya setelah jadi seperti apa. Jadi mungkin untuk sebagian orang bipod seperti ini mungkin harganya murah, tapi juga untuk kalangan tertentu seperti saya, bipod seperti ini harganya juga lumayan mahal ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa berkreasi sendiri kan lumayan. Oke, kita lihat videonya waktu pembuatan. Tonton terus video ini, jangan di skip-skip ya teman-teman. Oke.
teman-teman, jadi setelah pivotnya jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Lumayan ya, ya nggak terlalu rapi karena emang kita bikin dengan bahan-bahan yang sederhana. Jadi nggak rapi seperti pivot yang aslinya, tapi paling enggak cukup membantu ketika kita pakai untuk berburu, apalagi buat teman-teman yang mungkin suka nyanggong. Pivot seperti ini sangat-sangat membantu menurut saya. Oke, jadi ini kurang lebih ada sekitar 7 ruas seperti ini. Cuman kelemahan dari pivot ini teman-teman, dia nggak bisa menahan beban terlalu berat dari senapan. Jadi kalau dia bebannya terlalu berat, dia bakalan melorot ke bawah. Dan di sini ini ada 2 ruas yang saya paten. Saya custom sedikit, saya rubah sedikit, saya buka dalamnya, jadi saya bikin paten. Jadi dia nggak bisa mentok lagi ke atas 2 ruas ini. Jadi ketika ini nanti ditekuk ke depan sini, ditekuk ke depan senapan, dia tetap panjangnya segini. Sekarang kita ukur panjangnya ini berapa. Panjangnya sekitar 28 cm. Oke. Jadi kalau kita beli pivot yang asli dengan panjang sekitar 28 ini, kita harus mengeluarkan uang senilai 200 sampai 250.000. Kita hemat banyak. Oke, di sini jadi kita 2 buah tongsis ini saya rubah jadi dudukan ya teman-teman, dudukan dari senapan atau pivot. Jadi di sini udah awalnya bentuknya seperti ini, saya rubah di sini. Dan ini saya pakai plat aluminium ya teman-teman, plat aluminium tebalnya sekitar 3 mili. Ini plat aluminium, saya bentuk letter U, lalu saya lubangi 3 titik. Saya lubangi di sini saya lubangin, terus di atas ini 1, terus di sini 1. Jadi 2 lubang ini lo dapatnya ini tongkatnya, dan 1 lubang untuk kita baut ke popor senapan. Simpel sekali kayak gini. Dan ini kalau dipanjangin teman-teman, panjangnya bisa sampai sekitar 70 cm. Sedangkan pivot asli untuk senapan yang panjang 70 cm harganya sekitar 500.000. Jadi dengan kita sedikit repot, dengan ide kreatif kita bisa bikin pivot panjang 70 cm dengan biaya yang keluar sangat sedikit dibanding beli pivot yang asli. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kalau misalnya ada yang tanya, Mas kenapa bikinnya nggak dilas saja, atau Mas kenapa bikinnya nggak di tukang bubut biar agak rapi. Kalau kita bikinnya dengan alat bubut, dengan las, mungkin biaya yang keluar akan sangat-sangat banyak. Jadi sama aja, kalau nggak beda kalau kita beli pivot yang asli seperti ini teman-teman. Jadi kita bikin ini dengan bahan yang sederhana dan alat seadanya aja. Yang penting kita memikirkan fungsinya. Atau fungsinya juga
sama aja dengan bipod seperti ini. Oke. Cuman ya itu tadi saya sebutkan kelemahannya, dia nggak bisa menopang beban terlalu berat. Jadi kalau senapannya terlalu berat dia nanti bakalan melorot lagi teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman ada yang pengen juga bikin seperti ini dengan kreativitas kalian masing-masing, atau mungkin bisa ngubah caranya gimana ini biar nggak gampang melorot, nah ini terserah teman-teman. Oke, sini ya. Oke, sekarang coba akan saya panjangin sepanjang apa dia nanti. Oke, saya panjangin dulu teman-teman. Oke, kalau udah posisi panjang seperti ini teman-teman, mantap ya. Jadi kalau kita nyanggong mau nembak buruan dengan sudut kemiringan ya 45 derajat sampai 60 bisa lah. Oke, seperti ini. Sip. Mantap. Mantap ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita panjangin mentok kayak gini, panjang 70 cm, kita posisi nembak bisa nyaman duduk ataupun jongkok. Sedangkan kalau kita pendekin lagi seperti tadi panjang 28 cm, kita bisa nembak posisi tiarap atau nembak buruan datar. Oke, sekarang akan saya tunjukin ketika posisinya dipendekin lalu ditekuk ke depan. Ketika senapan akan kita bawa seperti apa akan saya tunjukkan ke teman-teman. Oke, ketika kita tekuk posisinya akan seperti ini. Oh iya teman-teman, saya lupa. Jadi di bawah sini saya kasih karet ini ya. Di bawah ini saya kasih karet. Jadi itu fungsinya buat apa? Ketika kita posisi tegakkan, kita panjangin. Kalau di alas atau dasarnya itu licin, dia nggak bakalan meleset. Jadi saya kasih karet di sini. Ini karetnya cukup saya tempelin pakai lem A ya teman-teman. Dan di sini ini ada baut. Ini jadi ketika kita majuin baut ini kita kencengin. Kita kencengin. Ketika kita mau turunin lagi posisinya kita tegain, ini kita kendorin lagi, kita tegain, terus baru kita kencengin lagi. Oke. Jadi menurut saya mungkin ini masih banyak kekurangan, masih perlu penyempurnaan. Rencana mau saya bikin model bongkar pasang, jadi bisa dilepas udah seperti ini. Saya kasih rel seperti ini, seperti bipod asli. Jadi perbandingannya seperti ini teman-teman, dengan bipod yang asli. Oke. Selisihnya 3-4 sentian ya teman-teman. Ini posisi paling pendek. Sepertinya dia bisa saya pendekin lagi, cuman karena ini di sini ini mudah melorot, jadi saya bikin paten. Ini posisi paling pendek. Jadi kalau posisi paling panjang dia bisa panjang 70 cm. Oke, mantap teman-teman. Sekian video dari saya.
yang bisa saya bagikan, efek dari kegabutan menimbulkan ide-ide kreatif dari saya. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa kasih masukan gimana supaya lebih maksimal atau lebih bagus, atau mungkin teman-teman ada yang pengen coba buat dengan kreativitas kalian masing-masing, silahkan nanti bisa bagi ilmu ke saya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mantap.